Isyana tanpa sadar berkata, kanker paru-paru sel kecil stadium akhir juga dapat diobati dengan radioterapi, dengan obat-obatan yang ditargetkan, juga dapat memberikan efek terapi yang relatif baik. Jangan menyerah pada diri sendiri. Bam tertawa, aku juga tidak menyerah pada diriku sendiri. Aku awalnya datang ke Indonesia dari Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam uji klinis pil peremajaan BW Powder. Konon obat ini memiliki efek terapeutik yang sangat baik pada hampir semua jenis kanker, dan dokter juga menyarankan agar aku mencobanya untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan flek atau tidak. Tapi setelah aku datang ke sini, aku menyadari bahwa persaingan memperebutkan tempat itu terlalu sengit. Belum lagi pasien kanker paru-paru sel kecil pun dapat diobati dengan radioterapi dan kemoterapi, bersama dengan obat yang ditargetkan, juga dapat memiliki efek pengobatan yang relatif baik. Selain itu, bahkan James, Direktur FDA sebelumnya, tidak bisa mendapatkan tempat untuk putranya, apalagi orang biasa sepertiku. Siren berkata, bukan begitu maksudnya. Alokasi kuota BW Powder bukan untuk melihat siapa yang kaya dan berkuasa, tapi untuk melihat siapa yang perlu diselamatkan lebih banyak. Yang mendaftar untuk uji klinis semuanya pasien kanker tanpa terkecuali. Setidaknya lebih dari 30% dinyatakan memiliki harapan hidup kurang dari setengah tahun, dan ada beberapa ratus pasien dengan kanker pankreas stadium lanjut, dan banyak dari pasien juga anak-anak, dan bagi mereka yang berusia 20-an seperti kita, hampir sulit mendapatkan tempat. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, Siren, kamu juga mendaftar untuk uji klinis BW Powder? Siren mengangguk, aku pergi, tapi aku juga tidak terpilih. Mekanisme evaluasi BW Powder agak mirip dengan perbandingan kesengsaraan. Pertama dibandingkan dengan siapa yang paling sakit, lalu dibandingkan dengan siapa yang paling muda, keadaan keluarganya yang paling menyedihkan, yang tanggung jawab keluarganya paling berat. Mereka memiliki seperangkat mekanisme poin. Semakin menyedihkan situasi sebenarnya, semakin tinggi poinnya, dan pada akhirnya, semua daftar dipilih dari ratusan orang yang memiliki poin tertinggi, seolah-olah mereka sama dengan ribuan orang dengan poin tertinggi. Ribuan orang untuk dipilih, ini mirip dengan logika penyelesaian poin. Aku langsung disingkirkan di babak pertama. Tama tidak terkejut dengan hal ini, karena aturannya, pada dasarnya, adalah bahwa dialah yang membuat pedoman itu sendiri, dan kemudian Baraka bertanggung jawab atas pendaratan yang sebenarnya. Pil peremajaan BW, intinya sebenarnya adalah versi encer dari pil penyebar darah dan penghemat jantung. Benda ini, dunia mungkin hanya bisa membangun dirinya sendiri, dan menggunakan aura sebagai harga untuk memurnikan. Itu tidak akan mampu mewujudkan produksi massal. Itu adalah ketukan di pintu FDA yang dia gunakan untuk masuk ke AS. Tama juga sangat jernih di hatinya, dia tidak sepenuhnya luar biasa. Ada terlalu banyak pasien kanker di dunia, tidak mungkin dia menyelamatkan mereka semua. Jadi dia hanya bisa menyelamatkan sebagian dari mereka sebanyak yang dia bisa, dan itu masih merupakan bagian yang sangat kecil dari mereka. Karena itu untuk menyelamatkan sebagian kecil orang ini, tentu tidak mungkin bagi siapapun yang punya uang untuk mendapatkan kuota. Karena itulah Tama meminta Baraka untuk menyelamatkan hanya segelintir orang yang paling menderita. Mereka mungkin tidak beruntung atau mendapat bantuan apapun dalam hidup mereka. Namun di saat kritis hidup dan mati, BW Powder masih bisa memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, menurut Tama, dia lebih cenderung membiarkan Baraka menyelamatkan seorang pasien kanker stadium akhir yang telah hidup selama 20 tahun, dan kemudian menderita selama 20 tahun penuh, daripada menyelamatkan seorang anak surgawi yang telah hidup dalam keluarga kelas menengah selama 20 tahun. Dalam nada ini, baik Bam maupun Siren pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk dipilih. Pada titik ini, salah satu anggota berkata dengan marah, "Bos BW Powder ini tidak tahu apa yang dia pikirkan, kenapa dia tidak memprioritaskan menyelamatkan orang-orang berbakat sepertimu yang berguna bagi masyarakat?" Siren tersenyum dan berkata,
Kami hanya sedikit lebih berpendidikan, kami mungkin tidak terlalu berguna bagi masyarakat. Selain itu, wajar jika dokter merawat yang sakit dan menyelamatkan yang sakit kritis terlebih dahulu. Jadi aku tidak boleh melewati antrian hanya karena aku berpendidikan tinggi, bukan? Bam tersenyum dan berkata, "Wah, aku juga mengerti mereka." James dari FDA dikatakan bahwa dia melakukan banyak amal setelah datang ke Indonesia dan berhenti dari pekerjaannya. Pada dasarnya semua keluarga diinvestasikan, dan sekarang belum menyerah, tapi juga sama tidak memberi kesempatan pada anaknya. Orang BW Powders juga bilang, walaupun anaknya sakit parah, tapi ada anak yang lebih parah dari anaknya. Satu orang di kerumunan bertanya dengan heran, kepala FDA AS, berhenti dari pekerjaannya untuk datang ke sini untuk melakukan amal? Ya, Bam mengangguk dan berkata, "Aku sudah bicara dengan kakak itu, dia yang paling rugi." BW Powders ingin memasuki pasar AS. Bos JX membawa pil peremajaan JX dari pintu ke pintu untuk mencarinya. Mengetahui anaknya mengidap kanker, dia menawarkan pengobatan gratis untuk dicoba. Dia mengira obat ini tidak dapat diandalkan, tidak ada dasar ilmiah, dan mati terus. Mengatakan ini, Bam menghela nafas, berkata, "Anak laki-laki itu ada di klinik Mayo dan tidak bisa sembuh. Dia tidak punya pilihan selain datang ke Indonesia untuk menunjukkan ketulusannya dan mencari kesempatan." Tama tidak menyangka akan bertemu dengan dua pasien kanker muda saat berkemah di pegunungan. Dia lebih jauh tidak menyangka bahwa kedua orang ini, yang sama-sama ingin pergi ke Jakarta untuk berpartisipasi dalam uji klinis BW Powder, dan keduanya ditepis. Dan yang paling mengejutkannya adalah Bam ini sebenarnya mengenal James. Ketika orang lain heran bahwa James, yang pernah bertanggung jawab atas seluruh FDA, sempat berinisiatif mengundurkan diri dari jabatannya dan pergi ke Jakarta untuk beramal, hal semacam ini terdengar sulit dipercaya. Tama bertanya pada Bam dengan rasa ingin tahu yang pura-pura, "Bam, apa kamu kenal dengan James?" Bam terus terang berkata, "Aku tidak bisa mengatakan aku akrab dengannya. Dia adalah direktur FDA dan nama besar di industri farmasi. Tidak mungkin bagi orang biasa sepertiku untuk berhubungan dengannya. Aku benar-benar bertemu dengannya di tempat pendaftaran BW Powder. Dia membawa anaknya untuk mendaftar. Sekilas, tidak ada yang istimewa tentang dia. Orang-orang di sekitar tidak mengenalinya sama sekali. Aku bisa mengenalinya karena aku belajar ilmu biologi di Amerika Serikat. Seharusnya tidak ada siswa yang mempelajari ilmu biologi, teknologi genetika, dan obat-obatan kimia di Amerika Serikat dan tidak mengenal namanya dan FDA." Tama sedikit terkejut dan bertanya, "Apa arah utama ilmu biologimu? Apa ini penelitian dan pengembangan biomedis?" "Ya." Bam mengangguk dan berkata, "Fokus utamaku adalah biokimia. Aku berencana untuk pergi ke universitas setelah lulus dalam penelitian kanker. Untuk bergabung dengan perusahaan farmasi, dan untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan obat kemoterapi generasi baru. Aku tidak menyangka sebelum obat itu dikembangkan, aku akan menjadi pasien kanker stadium akhir." Bam menghela nafas sambil tersenyum, "Inilah jalan hidup. Pahlawan yang telah lama ditunggu ingin pergi ke medan perang untuk membunuh musuh dan mengabdi pada negara. Tapi sebelum dia mengenakan seragam, dia meninggal lebih dulu." Siren di samping tersenyum dan berkata, "Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Seperti kami datang ke sini untuk berkunjung, jadi lebih penting dari segalanya untuk bahagia sebelum kembali." Bam mengetuk ringan dan mengangguk, mengulurkan tangan untuk memeluk Siren dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Tuhan sangat baik padaku. Dia membiarkanku menemukan cinta dalam hidupku sebelum aku mati, dan hidup ini tidak sia-sia." Wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan marah, "Oh, kamu sangat jahat." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.